Pernahkah saudara mengalami kejadian yang begitu menyedihkan teramat dalam, dan itu membuat kehidupan saudara menjadi kelam? Membuat hati saudara menjadi teriris-iris karena sulit dilupakan. Butuh waktu berbulan-bulan dan bahkan memakan tahunan untuk bisa melupakannya di hidup kita. Pengarang syair ini mempunyai pengalaman yang menghancurkan hatinya. Pada waktu Carolina masih kecil, fisiknya sangat lemah, sehingga ia sering ditinggal di ruang belajar ayahnya untuk melihat teman-temannya bermain di luar. Ia mengalami kelumpuhan dan harus terbaring di tempat tidur di usia yang ke-12 tahun. Para dokter di daerahnya telah angkat tangan karena tidak sanggup menyembuhkan penyakitnya. Namun, kedua orang tuanya dan Carolina sendiri percaya bahwa Allah akan memulihkan kesehatannya dan mereka berdoa dengan tekun. Suatu saat, ketika mereka ke gereja dan Carolina membaca Alkitab tentang kisah Yesus membangkitkan anak perempuan Yairus, ia mempercayai bahwa Yesus pun akan bisa melakukan mukjizat yang seperti itu untuk dirinya. Ia kemudian berdoa dengan sungguh-sungguh dan penuh antusias. Dia dipenuhi dengan sukacita yang sangat luar biasa dan ia bangkit dari tempat tidurnya. Ganti pakaian, kemudian ia berjalan menuju gedung gereja. Dari pengalaman kesembuhan yang luar biasa, ia bertumbuh imannya dan begitu mengasihi Tuhan Yesus. Mensyukuri selalu akan anugerah Allah bagi dirinya, dan hal itu yang memberi kemenangan di waktu-waktu ia mengalami berbagai kesulitan dan penderitaan. Saat Carolina Sandel berumur 26 tahun, dia berpergian dengan ayahnya yang adalah seorang pendeta dari gereja Lutheran di Swedia. Pada waktu Carolina dan ayahnya sedang naik kapal menyeberangi Danau Vättern, tiba-tiba kapal yang mereka naiki terguncang hebat dan ayahnya jatuh ke dalam danau, tenggelam dan meninggal di depan mata Carolina. Pada waktu jenazah ayahnya dimakamkan, salah satu lagu yang mengiringi pemakaman itu adalah lagu ciptaannya, Day by Day, yang sudah ditulis sejak lama. Meskipun kesehatan tubuh fisik Carolina sangat lemah, namun ia diberkati Tuhan dengan luar biasa dan bisa mencapai usia hidup sampai 71 tahun dan akhirnya meninggal dunia. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmatnya tiap jam, diangkatnya bila aku jatuh, dihalaunya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Yang namanya Raja Maha Kuasa,
sedih. Memang lagu kekuatan serta penghiburan ini merupakan lagu yang sangat menguatkan kita dikala kita menghadapi suatu penderitaan dan kesulitan di dalam hidup ini. Lagu ini sungguh indah dan membuat kita memegang janji Tuhan dalam hidup ini. Karena kasih Tuhan, Allah yang sungguh baik, Allah yang punya maksud baik dan selalu mengizinkan hal-hal yang terbaik ataupun yang susah terjadi itu silih berganti untuk mendewasakan karakter kita. Apakah hidup saudara mengalami guncangan yang hebat? Peristiwa yang membuat kepala terasa pening, masalah yang membuat hati dan pikiran sangat kalut? Ingatlah Allah lebih dari sanggup untuk menolong, memberikan kekuatan serta penghiburannya yang tiada tara kepada kita anak-anaknya. Jadi jangan terus bersedih dan menangisi penderitaan yang kita alami. Tirulah Carolina yang setelah peristiwa mengerikan karena kematian ayahnya, dia masih bisa melayani dengan penuh kemenangan selama puluhan tahun ke depan. Maka saudara pun juga bisa terus mengalami kemenangan selama puluhan tahun ke depan. Karena Kristus sang kekuatan dan penghiburan yang sejati dan senantiasa menghibur kita, menyertai dan menghidupi setiap kita.